Perkenalkan, nama saya Satria Akbar Hamdani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks yang diperluas dengan konteks. Setelah wahyu diterima, kemudian dieksternalisasikan dan dikomunikasikan oleh Nabi kepada komunitasnya, wahyu ini menjadi teks baik berupa tulisan maupun lisan, di mana teks itu diceritakan, dibacakan, dijelaskan, diterapkan melalui aktualisasi, sehingga melalui aktualisasi inilah pemahaman itu dapat menjadi kenyataan, dan atas dasar aktualisasi ini pemahaman dan aktualisasi di masa depan dapat terjadi. Teks ini bukan hanya sekedar kata, namun dapat diperluas dengan menggabungkan makna teks dan konteks aktualisasi, di mana kehadiran Nabi dalam masyarakat dan keterlibatannya dalam masyarakat menambah teks secara berkelanjutan, meningkatkan volume teks aktual serta beragam pemahaman dan praksis pendukung. Oke teman-teman, tadi itu ialah pendapat dari Abdullah Said dalam bukunya yaitu Interpreting the Al-Quran. Selanjutnya ini ialah pemahaman saya tentang teks yang diperluas dengan konteks. Setelah wahyu disebarkan dan disampaikan oleh Nabi kepada umatnya, wahyu ini menjadi teks baik berupa tulisan maupun lisan yang sangat terkait dengan konteks umat masyarakat muslim pada masa itu. Lalu kemudian teks ini atau wahyu ini diceritakan, dibacakan, kemudian diajarkan, dijelaskan, dan diterapkan oleh Nabi dan umat muslim pada masa itu. Melalui aktualisasi atau penerapan teks ini, pemahaman tentang teks itu dapat menjadi kenyataan, dan dengan berdasarkan aktualisasi ini, pemahaman dan aktualisasi di masa depan dapat terwujud. Yang selanjutnya adalah eksternalisasi wahyu, proses penyampaiannya setelah wahyu diterima oleh Nabi, kemudian disampaikannya kepada umat muslim. Hal ini mencakup tentang pengajaran, penjelasan, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terbentuknya teks yang berkaitan dengan konteks. Ketika wahyu disampaikan oleh Nabi, wahyu ini menjadi teks baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang sangat terkait dengan situasi dan kebutuhan umat muslim pada masa itu. Teks ini bukan sekedar kata-kata, tetapi mencerminkan kehidupan konteks sosial, budaya, dan spiritual di mana teks itu diterima pada masa itu. Kemudian aktualisasi teks, teman-teman. Pemahaman pertama melalui proses aktualisasi, di mana teks ini diceritakan, dibacakan, dan diajarkan, yang kemudian menjadi pemahaman awal tentang wahyu. Ini adalah langkah penting karena pemahaman yang dihasilkan dari konteks ini akan memengaruhi interpretasi dan penerapan di masa depan. Kemudian teks yang diperluas, teks tersebut kini diperluas menjadi, atau dengan cara begini teman-teman, makna teks ini digabungkan dengan konteks aktualisasi secara langsung, yang artinya makna teks ini diperkaya oleh pengalaman Nabi yang konkret
dan komunitasnya dalam menerapkan wahyu itu tadi, teman-teman. Kemudian keterlibatan dan kehadiran Nabi, di mana kehadiran Nabi dalam komunitas dan keterlibatan interaksinya dalam komunitas itu menjadi pengembangan teks itu sendiri, teman-teman. Jadi Nabi ini memberikan contoh yang praktis sehingga memperkaya pemahaman umat muslim dalam pemahaman tentang wahyu itu. Kemudian peningkatan volume teks sendiri seiring berjalannya waktu. Teks itu tidak hanya sekedar wahyu yang diterima, tetapi juga tentang penjelasan, komentar, dan praktek yang terkait, sehingga menciptakan pembahasan yang lebih dalam dan komprehensif. Kesimpulan yang dapat saya ambil ialah dari level 3 tentang pemahaman wahyu dalam teks yang diperluas dengan konteks ini, yang mana awalnya wahyu itu diterima Nabi, kemudian yang dimana wahyu itu diterima Nabi kemudian berubah menjadi teks dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian pengajarannya ini yang pengajaran secara penyampaiannya ini dalam menerapkan wahyu menjadikan teks ini bukan hanya sekedar kata-kata yang tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari praktik hidup komunitas. Jadi begitu, teman-teman, yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan demikian pemahaman tentang wahyu itu sendiri semakin kaya dan beragam, mencerminkan pengalaman yang kolektif bagi umat muslim. Terima kasih. Oke, selanjutnya ialah respon saya terhadap konteks itu tadi. Saya setuju dengan konteks itu karena melalui aktualisasi pada zaman dulu, sehingga membuat kita di masa saat ini terus berkembang dalam menerapkan teks tersebut. Saya setuju, namun mungkin keaktualannya banyak yang menganggap keaktualan atau faktanya kita belum tahu, namun kita harus meyakini itu semua karena itu adalah dari Nabi kita dan langsung diturunkan oleh Allah. Dan selanjutnya ialah cara penyampaian. Di zaman sekarang yang saya lihat sudah mengikuti dan semakin berkembang dari zaman dahulu, bahkan mungkin lebih hebat dari zaman dahulu, karena zaman dahulu mungkin hanya diajarkan, kemudian dijelaskan, kemudian diterapkan. Jika sekarang bisa lebih berkembang lagi. Jika teks yang diperluas pada zaman sekarang juga telah melakukan hal tersebut, seperti halnya guru kepada murid, kan sekarang juga kebanyakan begitu, dimana kita diceritakan, dibacakan zaman dulu begini, kemudian kita diajari dalam mengatasi konteks tersebut dengan zaman kita sekarang, zaman yang semakin maju ini gitu. Tentunya proses aktualisasi ini sudah kita lakukan juga pada zaman sekarang, dan atas keterlibatannya Nabi mungkin kan kita tidak adanya keterlibatan ya, maksudnya kita hidup pada zaman sekarang dan keterlibatannya adalah oleh seorang guru, yang dimana gurunya itu mengajarkan kita dari riwayah-riwayah dulu, dan sanadnya juga pastinya bersambung. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan.
agar dimaafkan. Jika ada yang salah juga bisa dibicarakan baik-baik, bukan malah cari yang lebih baik. Terima kasih.